Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk mencas keimanan kita lewat salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah subuh. Ya, insya Allah semua menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berharap mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, kehadiran kita di sini dan geliat ibadah kita di pagi hari mengalahkan nafsu kita dan mengalahkan bisikan-bisikan syaitan. Ini yang disebut dan dinamakan dengan taufik, dorongan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia, bahkan orang-orang Islam diberikan taufik. Hanya orang-orang yang beriman saja yang selalu mencas keimanannya lewat ibadah-ibadah, berzikir kepada Allah, membaca Quran, bangun di tengah malam. Itu Allah berikan taufik. Taufik itu dorongan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Nur ayat 21 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu walakinnallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu mengajak, menyuruh melakukan perbuatan keji dan munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh. Dan sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada yang bersih, suci dari keji dan munkar di antara kita kalau tidak ada rahmat Allah dan karunia Allah. Bahkan Safwatu Tafasir dalam tafsirnya mengatakan, laula fadlullahi 'alaikum ayyuhal mu'minun bitaufiq litaubatil mahiyati lidzunub. Hai orang-orang yang beriman, sekiranya tidak ada karunia Allah, hai orang-orang yang beriman, dengan taufik dorongan ibadah, litaubatil mahiyah, untuk melakukan taubat yang menghapus dan menghilangkan segala dosa-dosa. Jadi karunia Allah, rahmat Allah, itu yang menyelamatkan kita dari setan, godaan setan. Cukup berat godaan setan itu dalam diri seorang yang dekat kepada Allah. Sebelum hadir, setan sudah membisikkan, sudah nggak usah sholat subuh, mendingan tidur saja. Taufiknya lebih kuat dari godaan setan. Dia sholat subuh, udah habis sholat subuh pulang langsung tidur. Itu terus setan menggoda manusia. Tapi dengan kekuatan rahmat dan karunia Allah,
kita hadir di sini. Kita duduk bersimpuh di sini untuk menambah ilmu. Jadi apa yang kita lakukan itu karena karunia dan rahmat Allah. Walakinna Allah yuzakki man yasha, dan tetapi Allah memberikan kesucian, membersihkan orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Karena itu kehadiran kita di sini rahmat Allah. Mampunya kita membaca Quran, rahmat Allah. Zikir kita sehabis sholat itu rahmat Allah. Berapa banyak orang habis sholat nggak berzikir, pulang saja langsung. Berapa banyak orang yang hari ini jarang membaca Quran, berinfak sedekah, karena tidak Allah berikan rahmat dan taufik dalam kehidupannya. Jadi taufik akan memunculkan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena itu ada orang yang selalu bangun di tengah malam. Karena sudah terbiasa 2:30 bangun tengah malam sholat tahajud sampai menunggu subuh. Ini mujahadah yang luar biasa. Sampai ada ulama yang menulis buku, ada amalan yang setara dengan tahajud. Saking sulitnya sholat tahajud, ada amalan yang setara pahalanya dengan tahajud. Di antaranya niat. Karena tahajud itu, subhanallah, sholat malam nomor 2 dari sholat fardu kebaikannya. Bahkan doanya tatkala kita sholat tahajud diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita. Karena itu Nabi bersabda dalam hadisnya, "Alaikum biqiyamil lail." Salat tahajudlah kalian. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Yang pertama, salat tahajud itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh kebiasaan itu salat tahajud. Selain salat fardu, beliau melakukan nafilah, salat sunnah. Di antaranya salat tahajud, bangun di tengah malam. Luar biasa Pak nikmatnya kalau kita sudah rasakan bangun di tengah malam. Kita bercengkrama berdoa dengan Allah. Segala permasalahan hidup kita curahkan sama Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengatur segala-galanya. Allah yang maha kaya. Kita minta kepada Allah lewat sholat tahajud. Kita isi sholat tahajud dengan, kalau mampu, kalau baru dimulai ya 2 rakaat dulu lah. Jangan langsung 11 rakaat. Nanti sebulan libur lagi. Liburnya bukan sebulan, setahun 2 tahun. Ya. Ada malal, ada bosan nanti. Jadi bertahap dulu. Yang pertama baru sholat tahajud 2 rakaat. Nanti kalau sudah nikmat tambah lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Tambah lagi 6 rakaat. Tambah lagi 8 rakaat. Sama witir 3 rakaat. 11 rakaat. Karena kebiasaan orang-orang soleh, bahkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, para ulama salaf terlebih yang dahulu, itu Masya Allah sholat tahajudnya luar biasa. Bahkan mereka ada yang wudunya wudu isya. Mereka nggak wudu lagi subuh. Imam Malik 40 tahun wudunya wudu isya. Bayangkan. Ya. Berarti mereka tidak tidur. Ya. Nah, ini kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan orang-orang saleh. Yang kedua, wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan orang yang sholat tahajud itu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Di dalam dirinya ada kesabaran. Di dalam dirinya ada muhsinin. Di dalam dirinya ada
ketakwaan. Jadi sholat tahajud membentuk seseorang menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, segala permasalahan hidup kita tidak tumpahkan kepada manusia terlebih dahulu, tumpahkan kepada Allah. Allah bangun di sepertiga malam. Dalam kesulitan, Allah berikan ujian kepada kita. Datang bertubi-tubi ujian itu. Tidak seorang pun manusia yang bisa menolong kita. Nanti segala permasalahan hidup kita Allah ambil alih. Allah ambil alih. Jadi Allah yang urus. Kalau Allah yang urus, selesai masalah. Selesai. Ya Pak ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemenangan kalau orang yang dekat. Kata Abu Bakar Siddiq, bi annakum tansuruna bi ta'atikum wa bi ma'siyati aduwikum. Kemenangan kalian, pertolongan yang Allah berikan kepada kalian karena taatnya kalian kepada Allah dan maksiatnya musuh-musuh kalian. Jadi kalau kita taat kepada Allah, ya, bermesraan di tengah malam kepada Allah, berduaan di tengah malam bersama Allah, itu Allah berikan kekuatan dalam diri kita. Bahkan dalam sebuah hadis Allah katakan, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Artinya jaga Allah itu dirikan. Ya, dirikan ibadah. Ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syiarkan Islam. Ya, dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan jaga kita. Apa yang Allah jaga? Hifdhuhu fi badanihi. Allah akan jaga badan kita. Badan ini fit, sehat selalu. Makanya kalau orang tahajud itu sehat Pak. Bangun jam 2 mandi, Masya Allah. Itu pengaruh bagi tubuh kita. Jam 2 mandi Pak. Seger. Itu kalau orang tahajud di pagi harinya, insya Allah nggak ngantuk. Paling ngantuk jam 11. Kalau aktivitas kerja ngantuknya jam 11. Pagi hari dia seger, wajahnya berceria. Itu benar kata ulama. Orang yang sholat tahajud wajahnya berseri-seri. Menyambut hari pagi yang Allah berikan keceriaan dalam diri mereka. Ya. Yang ketiga, wa maghfaratun lis-sayyi'at. Allah menghapus segala kesalahan. Dosa-dosa kita ini banyak Pak. Ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah. Dan setiap yang berbuat salah itu langsung ngeh dengan kesalahannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan sholat tahajud menghapus segala kesalahan-kesalahan dan khilaf kita. Kecuali dosa besar harus bertobat dan taubatan nasuhah. Dan yang keempat, kata Nabi, wa minhatun lil ithmi. Salat tahajud itu mencegah kita dari berbuat dosa. Pengen berbuat dosa, malu dengan Allah karena sering curhat dengan Allah. Ya. Ingin menggibah sahabat temannya, ingin hasut dengki, malu dengan Allah karena salat tahajud. Jadi dijaga dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat tahajud. Karena itu Bapak, Ibu yang berbahagia, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari akhir zaman ini. Ya. Godaan bahkan fitnah lebih dahsyat di akhir zaman ini. Maka dalam Al-Quran, dalam kitab Al-Kabair, dalam surah Maryam ayat 59, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah. Maka akan datang nanti pengganti generasi yang jelek. Maka kita harus benar-benar memperhatikan anak kita, cucu kita. Ya. Tanamkan keimanan, akidah yang kuat kepada mereka. Karena iman itu seperti bara yang kita genggam di tangan kita. Semakin kita genggam, semakin panas itu iman. Kalau kita lepas, celaka. Ujiannya dahsyat di akhir zaman ini. Akan datang pengganti yang jelek kalau kita tidak mentarbiyah, mendidik mereka dengan menanamkan akidah, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri minkum dan orang-orang yang mendidik dan membina kita, yaitu kedua orang tua kita. Apa ciri mereka? Adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Jadi pengganti generasi yang jelek menyia-nyiakan sholat. Ya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan laisa ma'na adha'uha tarakuha bil kulliyah. Ya. Maknanya bukan menyia-nyiakan atau meninggalkan sholat sama sekali, kagak. Mereka mendirikan sholat. Pendidikan sholat mereka. Walakinna akhiruha, tetapi sholatnya diakhirkan an awqatiha, dari waktunya. Bahkan Sa'id ibn Musayyab, pentolan, pemimpin tabi'in, beliau mengatakan huwa alla yusalliya dhuhra hatta ya'tiyal asra. Dia sholat, dia tidak sholat zuhur kecuali sampai hampir asar. Ada yang begitu. Sholat zuhurnya 5 menit pengen asar, sholat zuhur. 5 menit mau maghrib, sholat asar. 5 menit atau 3 menit mau isya, sholat maghrib. Ini disebut dengan adha'uha, orang yang melalaikan sholat. Ada. Maka diancam sama Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, orang sholat celaka. Siapa mereka? Orang yang sholatnya lalai. Lagi kerja tanggung, tahu-tahu 5 menit atau 3 menit dikit lagi asar, belum sholat zuhur. Kalau saya ambil bahasa Yusuf Mansur, Allah itu dibelakangin panggilan Allah. Ya. Jadi enggak kita duluin. Ntar aja lah, nomor 16 Allah itu. Ya. Padahal Allah itu nomor 1, prioritas. Ya. Prioritas. Dengar adzan langsung ke masjid. Ya. Ke masjid. Bahkan Masya Allah Pak, ya di sini datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, sa'altu Rasulullah SAW, ya, bertanya tentang orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nabi mengatakan huwa ta'khirul waqti, mereka yang mengakhirkan waktu. Ya. Jadi jangan kita lalai dengan ibadah yang kita kerjakan. Sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia,
Disinilah kualitas iman, ya. Kualitas iman seseorang itu dilihat dari mujahadahnya, kesungguhannya dalam berinteraksi dengan Allah dan kesungguhannya dalam berinteraksi dengan manusia. Artinya dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki jihad yang luar biasa dalam dirinya. Sehingga tidak ada malas, malal, mengulur-ulurkan waktu. Ya. Padahal waktu dalam kehidupan kita itu amat penting dan teramat penting dalam hidup kita. Karena tidak akan kita temui waktu lagi kalau kita menyia-nyiakan waktu dalam hidup kita. Bahkan datang seseorang, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah ta'ala fil Islam? Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Qala as-salatu liwaqtiha. Salat tepat waktunya. Itu yang Allah cintai. Bahagia, Masya Allah ya. Pak, Bu, kita dengar adzan nih, langsung ke masjid, sholat maghrib, tidak ada kerjaan di rumah, nunggu sampai isya. Wah, itu pahalanya berlipat-lipat tuh. Nunggu sampai isya, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pahalanya luar biasa. Ya. Jadi sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah azza wa jalla. Barang siapa yang meninggalkan salat wajib secara sengaja, Allah terlepas dari perlindungan padanya. Dengan sengaja. Muta'ammidan, dengan sengaja Allah terlepas dari pantauan Allah kepada dirinya. Ya. Jadi ihfazillah yahfazka. Jadi jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kita. Segala urusan kita Allah akan permudah kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi katakan, wa man taraka salata fala dinalah. Barang siapa yang meninggalkan salat maka tidak ada agama baginya. Wassalatu imaduddin, salat itu tiang agama. Maka dulu kalau orang Betawi itu, kemana aja kamu merantau, jangan lupa salat ya, jangan lupa salat. Nah salat nanti yang pertama dihisab dan ditanya sama Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalis salah. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Yang pertama kali yang dihisab oleh Allah itu bagi seorang hamba adalah salatnya. Allah nggak nanya hajinya, Allah nggak nanya syahadatnya, Allah tidak nanya amalan lain kecuali salat yang pertama kali yang Allah tanya. Jika salatnya baik, sungguh dia beruntung dan berhasil, sukses. Kalau salatnya baik. Ibadah yang kita kerjakan, yang Allah perintahkan itu membentuk kualitas kita menjadi hamba Allah yang berakhlakul karimah. Salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang yang salat sudah Allah jaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang yang melakukan ibadah salat tapi benci sama saudaranya, menggibah, melakukan perbuatan jahat, korupsi, mencuri, berzina, dosa-dosa besar dia lakukan. Jangan salahkan sholatnya, salahkan orang yang sholatnya. Mungkin sholatnya kurang sempurna, mungkin tidak ada tumak ninahnya, mungkin niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ibadah yang Allah wajibkan itu membentuk
diri seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak yang berbahagia, dari awal saya bicara tentang rahmat dan karunia Allah. Ada korelasi dengan ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Ada korelasi dengan peningkatan kualitas keimanan kita. Karena rahmat dan karunia Allah bisa dikatakan sebagai taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan itu sebagai tameng bagi godaan nafsu, geliatnya bisikan nafsu dan bisikan setan dalam diri kita. Ada korelasi rahmat Allah, karunia Allah dalam ibadah kita. Pun dalam akhlakul karimah kita. Maka subhanallah ya. Saya kalau baca Sirah Nabawiyah selalu menangis ya. Karena ini manusia luar biasa sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya luar biasa. Sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau yang Muhammad memiliki budi pekerti yang azim, yang agung. Ya, beliau nggak pernah mencerca, mencaci maki lawan-lawannya, nggak pernah. Bahkan lawannya dirangkul. Sulit nggak? Sulit mencontoh beliau itu. Tapi bisa lewat apa? Riyadho, kebiasaan. Maka tatkala kita terus beribadah kepada Allah, ya, kita isi dalam hati kita kebaikan-kebaikan. Dan kita cabut tuh penyakit-penyakit hati. Hasad, dengki, iri, takabur. Ini yang bisa menghapus dan membakar amal-amal kita. Bahaya. Apalagi iri, dengki, hasad. Nah, tingkatan-tingkatan sini nanti akan ada dalam diri kita. Kita nggak perlu ikut, saya ikut torikoh, habis torikoh, hakikat, habis hakikat, makrifat. Syariat dulu, bahkan orang-orang sufi itu syariat dulu mereka. Baru torikot baru hakikat, baru makrifat mereka. Makrifat. Kalau makrifat itu Allah berikan apa? Karomah dalam diri seseorang. Maka ada wali-wali, ya. Ada namanya wali Abu Yazid Al-Bustami. Itu mau nyebrang laut, Pak. Mau nyebrang laut. Ini kisah nyata. Mau nyebrang laut. Enggak ada apa? Perahu. Muridnya bingung gimana. Syekh, kita tawasul kepada Allah. Saya tawasul sama Allah, kamu sama saya. Nyebut nama saya. Yazid. Abu Yazid Bustami nyebut Allah, jalan di air. Nah, muridnya ini berpikir nih. Ini kok saya disuruh nyebut Yazid, bukan Allah ya. Guru saya Allah. Pas dia ragu-ragu begitu, dia jatuh. Nyemplung, ditarik sama gurunya. Kenapa kamu enggak Yazid? Ya saya mau Allah, kamu belum sampai makomnya ke Allah. Saya sudah sampai. Ya. Makanya ada wali wali-wali yang harus kita ikuti, wali yang berilmu, Pak. Dan wali yang majudub, wali yang mobil dicoret-coret. Ya, jangan jadiin guru. Yang jadiin guru wali yang berilmu. Karena dia akan membimbing kita menjadi hamba yang saleh. Hamba yang saleh. Maka kalau orang belajar tasawuf itu, sholat berjamaahnya itu, misalnya terlalu sempit safnya, ya, dia tidak duduk akhir tahiyatnya itu dipaksakan. Karena kalau dipaksa nanti kena orang. Dia dudukin biasa. Itu sebegitunya. Ya, jadi menjaga perasaan orang. Ya, kalau orang sudah tingkatan sufi. Tapi kita nggak perlu belajar sampai
ke sana. Kita syariat dulu benerin. Sholatnya dulu, wudhu kita sempurna apa tidak, tumaknina tidak kita sampai tidak. Ya. Ya. Saya ada buku di sana itu di rumah tentang Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah. Oh, itu wali perempuan. Ya. Itu sehari selawatnya 25.000, Pak. Sujudnya berjam-jam. Tapi kalau jadi imam jangan, kasihan makmum. Nih imam gimana sih? Ya, kalau jadi imam harus bijaksana, Pak ya. Ya, bijaksana, lihat kondisi makmum. Ya. Jadi beliau sujudnya lama, baca sholawatnya apa? 25.000 sehari. Habib Muntir almarhum itu 5.000 sehari. Ya. Jadi dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul. Basakan lisan kita dengan istighfar dan sholat. Kalau kita punya tasbih yang 1.000 Pak, panjang tuh, 1.000 itu enak Pak. Ya, 1.000. Kita ya istighfar 1.000, sholat 1.000. Jadi biasakan lisan ini basah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga nanti Allah jaga sholat kita, Allah jaga ibadah kita. Maka ada pembukaan doa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, milikmu pujian. Wa ilaikal mustaka. Kepada engkau hamba mengadu ya Allah. Wa antal musta'an, engkau tempat memberi pertolongan. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali engkau. Jadi awali doa itu dengan bacaan seperti itu. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan yang mau bertanya. Saya jam 5:30 harus berangkat karena ada acara. Makanya saya bawa tas. Silakan yang mau bertanya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kita para bapak telah memberikan ilmunya untuk kita semua. Pertama tadi janganlah kita tinggalkan sholat karena sholat nomor 2. Syahadat nomor pertama, 2 harus sholat. Yang ketiga, yang kedua adalah keyakinan kita terhadap guru kita. Teringat guru kami berpesan, la taj'al ilmuka jahla wa la taj'al yakinaka syakka. Janganlah ilmu itu membuat kamu jadi bodoh, dan janganlah kamu jadikan keyakinanmu terhadap gurumu adalah sebuah syakka, itu keraguan-raguan. Kalau ragu sama guru begitu sebut di laut karena dia tidak percaya diri. Maka Allah, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah. Orang beriman, carilah kepada kalian semua untuk wasilah, itu cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan waktu 5-10 menit. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Orang Palestina. Assalamualaikum Pak Ustaz. Alhamdulillah berapa kali saya Ustaz. Ini luar biasa nih. Ibarat pertama kan dan ini semua. Jadi apa yang Ustaz sampaikan ini betul. Langsung mengenai ke hati kita, emosi kita, bahkan dengan mendengar Ustaz seperti ini, udah kita emang butuh sedikit ya. Nah, bagaimana Ustaz memfokuskan diri kita di dalam Allah dengan kita fokus nih ketika sholat, kita fokus betul-betul kemampuan kita juga sempurna, nyaman. Kita belum sampai situ Ustaz. Kita masih memikirkan hal lain yang mana juga konsentrasi kita juga perlu di situ. Nah, bagaimana Ustaz langkah-langkah sederhana yang kita bahasa mendengar kajian-kajian ini Ustaz pemahaman. Terima kasih.
Ada lagi yang ingin bertanya di ibu? Tidak dijawab dulu Pak. Ya, sahabat Nabi Hanzalah atau ya sahabat Nabi Hanzalah pernah bertemu dengan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kamu merasakan nggak kalau di majelis Nabi itu seolah-olah surga kita lihat? Iya, tapi setelah kita balik lagi ke rumah itu udah hilang lagi. Kamu merasakan Abu Bakar? Merasakan. Yuk kita tanya sama Nabi. Nanya sama Nabi. Kata Nabi apa? As-sa'ah, as-sa'ah. Bertahap. Karena iman itu yazid wa yanqus. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kita. Dan berkurang karena kita maksiat. Maka kita sering memuhasabah. Ini kayaknya baca Quran malas banget, ada apa nih? Ya, itu muhasabah diri Pak. Ini kayaknya ke masjid, biasanya adzan udah sampai masjid kok sekarang malas. Kenapa ya? Itu cari salahnya. Kenapa? Itu sahabat begitu. Jadi Nabi memahaminya karena manusia itu banyak lemah, banyak salah. Ya. Di hadapan Nabi surga. Setelah Nabi di belakang Nabi udah hilang lagi tuh. Lupa lagi. Kita sholat misalnya, nanti di luar sholat beda lagi. Ya. Makanya tahapan-tahapan itu dari diri kita. Pertama, jangan paksakan ibadah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan paksakan. Semampu kita. Kita baca Quran mampunya cuma 2 ain, ya baca 2 ain. Tapi istiqomah terus menerus. Nah, memunculkan fokus. Memunculkan khusyuk dalam diri kita. Khusyuk bukan tatkala sholat. Di luar sholat pun kita harus khusyuk. Apa sih khusyuk? Khusyuk itu takut kepada Allah. Tadarru', tunduk di hadapan Allah. Jadi bukan hanya sekedar sholat saja kita tunduk kepada Allah, di luar sholat pun. Dan itu perlu riyadhah, Pak Markir. Riyadhah. Yes. Munculkan pembiasaan. Nah, dalam sekolah itu ada karakter pembiasaan. Anak-anak disuruh baca hadis, pembiasaan misalnya minum, ya, pakai tangan kanan, ya. Makan jangan berdiri, itu pembiasaan. Nah, kalau terus dibiasakan, akan terbentuk habit yang baik, milieu yang baik, pun iman kita seperti itu. Hasan Al-Basri diundang sama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini seorang gubernur yang kejam. Tapi hafal Quran, Pak. Tapi kejam, punya karakter buruk. Dia sering membenggal kepala ulama. Yang nggak sejalan sama dia dipenggal kepalanya. Yang terakhir seorang tabi'in dipenggal kepalanya sama dia. Padahal tabi'in itu soleh. Sampai akhir hidupnya dia terbayang wajah tabi'in yang dipenggal kepalanya. Hajjaj bin Yusuf hafal Quran. Cinta sama Allah dan Rasul. Tapi kenapa begitu? Karena tidak dilatih jiwa karakternya menjadi baik. Satu ketika dia mengundang Imam Hasan Al-Basri. Semua ulama diundang karena dia membangun istana bagus. Apa kata dia? Para ulama, gimana istanaku? Semua ulama bilang bagus. Hasan Al-Basri bilang enggak bagus. Hasan Al-Basri bilang enggak bagus, ini dunia. Marah kan? Beliau marah sampai beliau bilang sama pengawalnya, panggil Hasan Al-Basri setelah tamu pulang. Saya akan penggal kepalanya. Masya Allah. Mau dipenggal kepalanya. Prajuritnya 2 orang datang. Maaf Syekh, dipanggil sama Hajjaj bin Yusuf. Beliau sudah tahu. Apa yang beliau baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan dia bilang, ya Allah, padamkan emosi Hajjaj bin Yusuf. Sebagaimana engkau padamkan api, dinginkan api kepada Nabi Ibrahim. Itu doanya. Keyakinan ada,
fokus ketenangan. Enggak takut, wah tari penggal, enggak, tenang jiwanya. Kenapa? Karena sudah terbentuk dengan apa? Wirid, zikirnya, dekat sama Allah itu terbentuk, sudah menjadi riyadhah, sehingga menghadapi musibah tenang. Baca doa. Apa yang terjadi, Pak? Ajas bin Husuf berhadapan dengan Hasan Basri, enggak marah, dirangkul Hasan Basri. Bahkan beliau pulang dikasih kendaraan sama 1.000 dinar. Enggak jadi dibunuh. Kenapa? Ketenangan. Fokus kepada Allah. Allah yang melindunginya. Semuanya izin Allah. Tidak ada kematian kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Itu susah, Pak. Dibangunnya susah. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa kita bangun itu? Dengan cara kita riyadhah. Makanya sempatkan waktu kita habis sholat. Kalau nggak sempat di masjid, di rumah lah. Ada kamar khusus, wirid setengah jam lah. Baca. Yang Bapak amalkan yang bisa bismillah, silakan bismillah. Tapi jangan 100 ribuan. Bismillah. Ya. Jadi sempatkan waktu kita itu bertahanus, menyendiri dengan Allah. Nanti terbentuk pada jiwa kita. Ya. Tenang. Nah ini yang disebut dengan jihad apa? Hawa nafsu. Jadi kalau orang hawa nafsunya masih amburadul, nggak bisa perang, Pak, nggak bisa menghadapi Israel, nggak bisa. Dengar bom juga lari. Ya. Kenapa? Ditempah jiwanya. Hamas itu ditempah jiwanya dengan apa? Hafal Quran, berzikir, mereka puasa Daud, mereka tahajud. Makanya bekal kita menghadapi kehidupan ini penuh dengan kesulitan dan ujian, yaitu dekat dengan Allah. Mau nggak mau harus dekat sama Allah. Ya, itu akan menimbulkan ketenangan dan fokus dalam jiwa kita, fokus. Ya gitu ya Pak. Jadi melewat riyadhah. Kenapa para ulama dulu itu Masya Allah berani-berani mereka? Karena mereka dekat dengan Allah. Mereka yakin Allah, pertolongan Allah pasti Mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Kapan pertolongan Allah? Sungguhnya pertolongan Allah dekat. Pasti ada. Satu yang tidak Allah bisa apa Pak? Yang tidak Allah bisa apa? Menepati janji. Allah nggak pernah menepati. Allah pasti menepati janji. Nggak pernah mengingkari janji Allah itu. Selalu menepati janji. Itu yang Allah nggak bisa. Selalu Allah tepati janji. Dan kalau Allah tepat janji, lakukan dan laksanakan apa yang Allah janjikan. Ya, waktu Nabi perang Badar, itu Nabi nagih janji sama Allah Pak. Apa doanya? Allahumma intahlik hadhil isabah la tu'bad ba'dahu fil ard. Allahumma anjis lima wa'adtani ya Allah. Jika pasukan ini kalah, engkau tidak disembah lagi ya Allah di permukaan bumi ini. Ya Allah, mana janjimu kepada hambamu ini? Penuhi janjimu ya Allah. Allah turunkan malaikat Jibril dengan malaikat Mikail yang mimpin 1.000 pasukan malaikat turun membantu kaum muslimin ikut berperang. Dan mereka ikut ngebunuh mereka. Ya, ada sahabat, ya Rasul, saya belum nempel pedang saya, kok udah ngelinding duluan kepalanya. Ya, itu malaikat, kata Nabi. Malaikat ikut berperang. Tapi setelah Nabi wafat, Jibril pensiun, malaikat nggak ikut ngebunuh. Tapi turun mereka, nakut-nakutin saja. Tidak ikut ngebunuh. Itu pertolongan Allah, Pak. Maka pertolongan Allah itu nggak bisa dipertontonkan seperti sihir. Sihir itu bisa dipertontonkan. Mata kita ditipu dengan setan, itu sihir. Tapi karomah dari Allah, ma'unah dari Allah, kalau kita ini ma'unah bukan karomah. Tapi moga-moga kita Allah angkat jadi wali, itu karomah. Kalau ma'unah itu orang-orang seperti kita nih rajin ibadah itu ma'unah. Itu Allah berikan nanti kalau kita dalam keadaan kesulitan, kepepet tuh ma'unah datang. Seperti itu. Ma'unah datang. Apa? Sebagai prestasi ibadah. Maka jangan macam-macam. Ya ini surat Yasin dipuasain. Ayat kursi dipuasain. Puasa ikut Nabi aja, puasa Daud, puasa Senin Kamis, sebagainya. Ya. Tuh. Ya semoga puas Pak.
Ada lagi? Farib? Ya. Ayo, Mama, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jazakallahu khair Ustaz pencerahannya di pagi ini. Ya kalau udah bicara tentang sholat, ya memang itu pokok sekali ya Ustaz. Yang ini saya tanyakan karena sholat ini nomor satu yang ditanya. Kita kadang-kadang gimana cara kekhusyuan sholat yang sudah susah Ustaz. Gimana cara kita untuk khusyuk sholat. Yang kedua, sholat tahajud. Ini kan 8 sama 3 witir. Gimana kalau yang suka mengamalkan witir sehabis sisa atau sebelum tidur? Mana kita yang harus disikapi ya Ustaz, atau gimana mungkin kelebihan atau mana kita yang mungkin dua-duanya kan benar. Itu aja dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk itu bukan berarti kita nggak sadar. Khusyuk itu sadar ada kelabang, kita sadar ada ular ya. Lagi sholat itu khusyuk bukan berarti khusyuk itu pertama kali takbir Allahu Akbar udah mata ke bawah. Jadi pikiran dunia, tapi itulah setan. Ada ulama pas takbir setan bilang tuh benda yang kamu cari di situ. Kayak gitu. Betul Bapak merasakan nggak? Iya. Ya, sebelum sholat nyari kunci motor. Mana? Lagi takbir Allah. Oh iya, di atas lemari gitu. Kayak gitu. Setan tuh. Setan tuh, Bu. Ya. Makanya luar biasa Islam ini indah. Kalau kita lapar, makan dulu. Ya, jangan sholat, enggak saya sholat dulu biar khusyuk. Enggak bisa khusyuk nanti lapar. Iya, ikannya habis. Itu Nabi menyuruh kalau sudah terhidang, walaupun azan terdengar, makan dulu. Kalau maaf, buang air kecil, buang air besar, buang dulu. Jangan ntar lagi sholat menggeliat-geliat. Ya, jadi biar nyaman. Itu akan ada kenyamanan, muncul kekhusyuan sholat. Maka kalau sholat, ini ada yang saya cari kan nih. Waktu sholat tuh. Ya. Iya. Allahu Akbar tahu-tahu ketemu. Ya. Oh iya. Ini STNK ada di meja ya. Ada begitu setan Pak. Ada ulama udah takbir tuh yang kamu cari. Jadi apalagi jadi imam, Pak. Oh jadi imam dah ya khawatir lupa ya ayatnya. Blank nanti. Ya, itu khusyuk. Jadi khusyuk itu bahkan Nabi itu, ya Ali, kalau kamu sholat khusyuk, aku kasih sorban merah atau hijau. Ali takbir merah apa hijau ya? Langsung salam, merah apa hijau? Hijau ya Rasul. Kamu enggak khusyuk ya Ali. Pasti sholat ntar hijau aja. Itu ujian Pak, ujian sholat kadang-kadang begitu. Ya. Ya macam-macam. Makanya kan kalau berjamaah tuh masya Allah beda Pak penilaian dari Allah nanti. Imam sama jamaah beda. Ya. Imam itu menanggung semua. Bukan berat jadi imam. Kalau ibadahnya makmum misalnya ada berapa?
Ada 40 orang, beda-beda niatnya, beda kekhusuannya, beda. Kayak ya, itu kayak begitu, Pak. Dan yang kedua, Abu Bakar sering mengamalkan witir sebelum tidur. Gak apa-apa, tapi nggak boleh witir lagi pas tahajud, karena witir cuma sekali di satu malam. Kita pengen ngamalkan witirnya sebelum tidur, silakan. Saya kadang-kadang suka sebelum tidur baca witir, sholat witir, kadang-kadang enggak. Tapi kalau kita sudah witir, nggak perlu witir lagi habis sholat tahajud nanti. Sholat tahajud aja. Ya, itu Bu. Nggak apa-apa, Abu Bakar tuh sering ngamalin. Ada sahabat Nabi yang mengamalkan witir sebelum tidur. Makanya sebelum tidur itu ya jangan langsung tidur, berwudu. Ya, kalau perlu baca buku dulu atau baca Quran atau berzikir, bersalawat, istighfar, baru tidur. Tidur juga baca, sehingga nanti tidur kita nyaman. Kalau bangunkan tepat waktu, ya, insya Allah ya. Itu saja Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, itu saja. Jawaban untuk kita, mudah-mudahan apa yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita doakan dulu kita agar sehat, panjang umur, sehat selalu, berkah ilmunya fi dunia wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqaa wa su'il qada wa syamatatil a'daa wa hum fiha subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik